Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Semoga semuanya Bu Dewi jumpai dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan pastinya anak-anak makin semangat dan tetap istiqomah untuk belajar di rumah bersama ayah ataupun ibu atau kakak dan juga sahabat-sahabat terdekat ya, dan pastinya tetap untuk menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Baik, pagi ini Bu Dewi akan melanjutkan materi kita di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan sekarang kita melangkah untuk pembelajaran ketiga. Baik anak-anak, di pembelajaran ketiga ini kita akan belajar bersama-sama tentunya untuk materi berikutnya, yaitu masalah sampah ya, yang menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota ataupun daerah manapun di belahan bumi kita ini. Dan kali ini Budi punya satu teks ya, yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016 lalu. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sama ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Roge berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit pungkasnya. Baik, itu dia anak-anak tentunya satu teks yang sudah Bu Dewi bagikan. Sekarang kita akan bersama-sama yaitu membuat pertanyaan dari teks tersebut. Yang pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Jawabannya, lokasi daerah pada berita tersebut adalah Kelurahan Babakan Pasar. Yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi adalah masalah sampah yang berserakan di wilayah Kelurahan Babakan Pasar. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Jawabannya, penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota adalah mengajak warga dalam gerakan GPS, yaitu gerakan pungut sampah. Yang keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah agar Kota Bogor terbebas dari sampah. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Jawabannya, keuntungan jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik yaitu selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah anak-anak, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan.
Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali, yaitu pemulung sampah. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda bekas lainnya yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Nah, berikut ini Bu Dewi berikan beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan pemulung adalah pekerjaan yang halal. Pemulung juga berjasa dalam mendaur ulang sampah, karena saat memilih sampah, pemulung akan langsung memilah sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Usaha pembuatan benda-benda daur ulang sangat diperlukan untuk menekan jumlah sampah. Proses daur ulang membuat benda-benda yang menjadi sampah bisa digunakan kembali. Yang ketiga, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Cara kita menghargai jasa para pemulung yaitu dengan memilah sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang yaitu dengan menggunakan benda-benda hasil daur ulang. Baik anak-anak, itu dia materi kita untuk hari ini di tema ke-2 subtema 3. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentunya menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana pada kegiatan produksi orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksimalkan untuk memperlancar kegiatan produksi, dan tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga, pelaku kegiatan ekonomi tersebut adalah saling berhubungan, membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan manusia sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain.
Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian produsen, pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Baik anak-anak, itu dia materi kita pada pagi hari ini di tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia di pembelajaran ketiga. Terima kasih dan dikerjakan latihan soal yang Bude siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.